Ya sobat, kita masuk ke tips yang ketiga dari 27 tips positif setiap hari. Tips yang ketiga ini adalah membuat rencana harian. Jadi ketika kita membuat rencana harian, maka hidup kita akan lebih bersemangat gitu ya. Kita akan lebih termotivasi. Minimal kita termotivasi untuk menyelesaikan agenda-agenda yang telah kita tetapkan. Jadi sobat, setelah sholat subuh ya, duduklah sebentar, kemudian menulis agenda apa saja yang perlu dikerjakan hari ini. Memperhatikan hari esok itu adalah perintah Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri. Nah, perhatikan ya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini perlu kita kasih bold ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi artinya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan apa yang telah kita buat untuk hari esok gitu. Ini artinya kita diminta untuk merencanakan diri kita. Kita harus merencanakan bagaimana kehidupan kita di akhirat dan juga bagaimana kehidupan kita di bumi ya, di dunia ini, di masa depan kita. Jadi penting untuk membuat perencanaan, sobat. Kemudian bagaimana teknis perencanaannya? Yang pertama, coba kita renungkan sebentar. Duduk sebentar, merenung ya. Luangkan kembali waktu kita untuk menitik apa saja yang sudah kita habiskan waktu kita ini. Coba sobat berpikir ya, merenung sejenak. Kira-kira waktu kita tuh dihabiskan untuk apa sih gitu? Bermain game atau melihat film-film yang ya mungkin menarik ya, tapi itu bisa membuang-buang waktu gitu. Jadi kalau saya simpulkan ada 3 hal ya, waktu kita tuh kita pakai. Nanti sobat kira-kira dari ketiga ini kira-kira masuk kemana nih ya? Yang pertama, waktu dihabiskan untuk hal yang sia-sia, hal yang percuma gitu ya. Yang kedua, waktu kita habiskan untuk hal-hal yang lebih parah lagi nih, hal-hal yang membuat kita tuh berdosa gitu. Jadi setiap kita menghabiskan waktu, dosa kita tuh bertambah. Kita habiskan waktu lagi, dosa kita bertambah. Atau yang ketiga adalah waktu kita itu kita habiskan untuk hal yang produktif. Arti produktif di sini adalah segala hal yang bermanfaat bagi kita, baik di dunia dan di akhirat. Itu adalah produktif. Jadi sobat, coba renungkan sejenak. Waktu kita tuh dihabiskan untuk apa sih? Untuk hal yang sia-siakah? Atau malah hal-hal yang membuat atau menambah dosa kita? Atau hal-hal yang produktif yang itu bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, setelah bangun tidur ya, kemudian kita sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, duduk sebentar di meja dan kita menulis semua agenda yang akan kita lakukan pada hari itu. Jadi jadikan tradisi merencanakan sesuatu ya di pagi hari. Kita perlu merencanakan diri kita, apa yang perlu kita lakukan di pagi hari. Kita bikin tradisi itu. Nah, setelah kita membuat list apa saja agenda yang harus kita lakukan pada hari itu, selanjutnya adalah kita membuat prioritas.
mana yang perlu kita lakukan, ya, itu kita prioritaskan. Hal-hal penting dan mendesak itu masuk ke prioritas 1. Kemudian hal yang mendesak tapi kurang penting itu masuk ke prioritas kedua. Kemudian hal yang tidak mendesak tapi itu penting itu masuk ke prioritas yang ketiga. Dan yang keempat adalah hal yang tidak penting dan kurang mendesak itu masuk ke prioritas yang keempat. Selanjutnya adalah kita tentukan mana saja pekerjaan yang kita lakukan sendiri karena memang tidak bisa diwakilkan, dan mana saja pekerjaan yang bisa kita delegasikan kepada orang lain. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang kelima, kita harus memprioritaskan menyelesaikan pekerjaan yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Urut-urutannya ya. Baru pekerjaan yang mendesak tapi itu kurang penting. Kemudian yang ketiga adalah yang penting tapi kurang mendesak. Dan yang terakhir adalah yang tidak penting dan kurang mendesak. Kemudian kita perlu menggunakan jam alarm untuk mengingatkan ya bahwa ini agenda-agenda yang perlu kita lakukan. Kemudian yang ketujuh adalah kita checklist semua aktivitas yang sudah kita lakukan. Dan yang kedelapan, kita perlu menjadwalkan untuk hari selanjutnya ya. Jadi atau jika ada aktivitas hari ini yang belum kita laksanakan, kita jadwal ulang untuk hari selanjutnya. Dan jadikan ini adalah sebuah pola atau sebuah kebiasaan. Insya Allah dengan pola menulis agenda harian, kita akan lebih bersemangat, lebih termotivasi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih sobat atas kesempatan mendengarkan tips positif dari saya. Saya Randi Insaha, motivator parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.